Assalamualaikum Bu Sari, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mela, kabar baik. Bu Mela gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Bu Sari katanya ingin bercerita tentang permasalahan di kelasnya. Ya benar Bu Mela, ada masalah di kelas saya tentang penggunaan HP dan karakter siswa yang semakin buruk. Oh, begitu. Kira-kira seperti apa ya Bu kejadiannya waktu itu? Eh, Begini Bu Mela, hari Senin yang lalu ketika saya mengajar di fase E dan sedang memberikan motivasi, ada salah seorang murid yang bermain HP. Sementara kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh bermain HP saat guru sedang menerangkan atau dalam proses pembelajaran. Jadi saya mengambil HP murid tersebut, tapi murid tersebut melawan dan bertindak impulsif dengan memukul meja dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Oh, miris sekali ya Bu ya. Kemudian apa yang Ibu rasakan saat itu? Saya sangat terkejut dan merasa sedih, kesal, dan marah bercampur menjadi satu. Nah, iya Bu, sebenarnya saya dapat merasakannya. Lalu tindakan apa yang Bu Sari lakukan setelah mengalami kejadian? Alhamdulillah, saat itu saya dapat menetralisir emosi dan perasaan saya dengan melakukan jeda stop sebentar. Kemudian saya merestitusi siswa tersebut. Tapi dia masih tidak mengaku dan tidak terima HP-nya diambil. Nah, lalu tindakan apa yang Bu Sari lakukan selanjutnya? Karena hari itu juga ada kegiatan sekolah untuk PKKS, maka saya segera memberitahukan kejadian tersebut pada wali kelasnya dan guru BK untuk segera ditindaklanjuti. Besoknya orang tua murid tersebut dipanggil datang ke sekolah dan akan diproses bersama dengan wali kelas dan guru BK. Oh, begitu. Kemudian apa proses yang Ibu lakukan kepada murid yang telah melawan itu? Saya, wali kelas dan guru BK melakukan tindakan restitusi kembali kepada murid tersebut. Akhirnya dia mengakui kesalahannya, meminta maaf pada saya dan orang tuanya karena tindakannya sudah mempermalukan kedua orang tua dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian apa ada hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa tersebut, Bu Sari? Karena tindakan murid tersebut melawan guru termasuk pelanggaran berat, maka dia membuat surat pernyataan di atas materai dan tidak akan mengulangi. Jika masih melakukan pelanggaran yang lain, maka bersedia untuk menerima aturan atau konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oh, begitu. Baiklah, kemudian apa rencana Ibu selanjutnya agar kejadian itu tidak terulang kembali? Saya melakukan diskusi dan kolaborasi bersama rekan guru dan BK, belajar dari kejadian ini untuk bersama-sama berusaha menjadi teladan yang baik dan bersama-sama melaksanakan aturan dan meningkatkan kedisiplinan yang ada agar terlaksana dengan baik dan maksimal. Yang utama lagi, menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan orang tua murid, khususnya murid yang bermasalah. Juga mengingatkan wali murid agar lebih perhatian lagi pada anak. Orang tua juga harus melakukan kontrol yang ketat pada anak dalam penggunaan HP agar tidak salah guna ke hal yang negatif. Nah, selanjutnya menurut Ibu siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengurangi tingkat pelanggaran murid di sekolah itu, Bu Sari? Sudah pasti semua pihak yang terlibat dengan sekolah, mulai dari murid, guru, unsur pimpinan, staf TU, orang tua, dan lingkungan sekolah. Kalau murid pastinya harus patuh dan taat kepada aturan yang ada di sekolah, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia, kemudian
khususnya guru, wali kelas BK juga lebih aktif dan membuat program khusus dalam memantau perubahan dan perkembangan sosial dan emosional murid yang bermasalah. Oke. Sebelumnya di program ini apakah sudah berjalan, Bu Sari? Sebenarnya sudah ada. Setiap guru kan sudah punya jurnal sikap atau penilaian sikap siswa, sikap masuk dalam pembelajaran. Hanya saja belum ditindaklanjuti lebih dalam dan lebih konsisten. Jadi mungkin setelah kejadian ini setiap guru lebih konsisten lagi mengisi jurnalnya, kemudian memantau, kemudian menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di kelasnya sehingga bisa lebih terdeteksi lebih awal. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu apa harapan Ibu Sari untuk kejadian ini ke depannya? Semua guru menegakkan aturan dan disiplin secara bersama-sama. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi dan karakter murid menjadi lebih baik dan santun. Saya juga berharap semua guru, wali kelas, BK memiliki jurnal khusus bimbingan murid yang bermasalah dan tindak lanjutnya secara konsisten. Diketahui dan diimbaskan kepada murid. Kemudian semua guru secara sadar melaksanakan budaya positif secara bersama agar lebih terasa dampaknya di sekolah. Juga diberitahukan dan disosialisasikan kepada orang tua agar lebih perhatian lagi dalam mendidik, mengawasi, dan mengontrol anaknya di rumah. Ya, baiklah Bu Sari. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Semoga sukses selalu dalam mendidik dan menuntut murid kita. Nah, sampai jumpa lagi di perbincangan kita selanjutnya. Sama-sama Bu Mela, terima kasih banyak atas pembantuan dan bersedia mendengarkan keluhan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mela, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sari, alhamdulillah kabar baik. Katanya mau bahas tentang tindakan bullying di kalangan murid-murid kita. Jadi apa nih yang ingin Bu Mela capai dari perbincangan kita ini? Ya Bu Sari, saya ingin mencari solusi buat masalah bullying di sekolah yang semakin parah dan saya mau cari cara buat menghentikannya Bu Sari. Oh, jadi fokus kita adalah mencari cara untuk stop bullying di sekolah kita ya Bu. Iya, benar Bu Sari. Baiklah, mari kita coba identifikasi dulu situasinya agar bisa mencapai tujuan ini. Menurut Bu Mela, apa yang sebaiknya Ibu lakukan untuk menghentikan kebiasaan murid membuli temannya? Di sini mungkin bisa dibuat berupa program anti-bullying dan lebih sering juga diskusi dengan teman-teman tentang dampak negatifnya dari kegiatan bullying ini, Bu Sari. Oh, begitu. Apakah semua guru sudah berperan aktif dalam pelaksanaan stop bullying ini, Bu? Sepertinya sudah, tapi belum belum setia atau konsisten dalam menegakkan anti-bullying ini, Bu Sari. Oh, gitu. Berarti belum kompak semuanya ya. Jadi menurut Bu Mela, apa langkah selanjutnya agar stop bullying ini bisa terlaksana dengan baik? Mungkin begini Bu Sari, semua pihak itu seharusnya bersama-sama saling berkolaborasi, saling mengingatkan tentang bullying dan menindaklanjuti dengan bijaksana jika bullying ini tetap terjadi begitu. Ya. Kira-kira hambatan dan gangguan apa yang mungkin muncul dalam mengatasi permasalahan bullying ini, Bu? Nah, itulah Bu Sari. Mungkin untuk hambatannya, kadang-kadang dari jadi korban
itu buat melapor, juga buat semua guru yang terlibat aktif dalam mengatasi permasalahan bullying ini, gitu. Oh, begitu. Baiklah, jadi apa nih solusinya menurut Bu Mela? Mungkin saya pikir bisa mulai dengan menyampaikan tentang dampak buruk dari bullying itu sendiri, Bu Sari. Seperti itu Oh, mungkin. Mm-mm. wow, itu langkah awal yang bagus. Apa rencana Ibu Mela untuk mencapai tujuan ini? Rencana saya mau membuat program edukasi anti bullying ini dan juga mengajak guru serta teman-teman untuk ikut serta di dalamnya. Kemudian saya juga berencana mau buat forum korban berani lapor, Bu Sari, begitu mungkin. Ya, itu program yang bagus sekali ya. Apakah ada prioritas utama dalam rencana Ibu Mela ini? Saya pikir mungkin untuk langkah pertama harus lebih banyak guru yang terlibat. Lalu program edukasi untuk semua murid dan forum untuk korbannya agar tidak trauma, Bu Sari, seperti itu. Bagaimana jangka waktu programnya, Bu Mela? Saya harap dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa memulai programnya dan mungkin untuk kedepannya bisa dilihat perubahan positif yang terjadi di lingkungan sekolah kita, begitu Bu Sari. Oh, begitu. Bagaimana tolak ukur dari keberhasilan rencana ini? Kalau dilihat dari tolak ukurnya, tentu bisa suksesnya dari program ini dilihat dari menurunnya kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani untuk itu, Bu Sari. Oh, begitu. Benar sekali ya. Jika tujuannya belum tercapai, langkah apa nih yang akan Ibu Mela lakukan? Nah, seandainya jika langkah atau rencana yang pertama tidak terlaksana, mungkin untuk rencana berikutnya bisa dijalankan, Bu Sari, dan tetap berkomunikasi sesama guru buat atasi masalah sekolah, begitu Bu Sari. Ya, solusi yang baik ya Bu Mela ya. Komitmen Ibu bagaimana terhadap rencana ini? Yang pasti saya berkomitmen sekali, Bu Sari, buat pelaksanaan rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin agar bisa terlaksana, gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu Mela. Ya. Hal apa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mungkin teman-teman yang ikut serta dan mungkin juga guru yang mendukung program-program yang direncanakan Ibu Sari. Begitu. Kemudian apa tidak lanjut yang Ibu lakukan setelah coaching kita ini? Ya. Selanjutnya mungkin saya akan pantau terus perkembangan dari rencana yang dibuat ini dan jika ada kendala saya pasti akan berbicara sama Ibu Sari. Luar biasa ya Bu Mela. Saya percaya dengan komitmen Ibu Mela, Ibu bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu buat bicara lagi ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Sari. Saya benar-benar hargai dukungan Ibu untuk hari ini. Nggak masalah Bu Mela, kita sama-sama saling berbagi. Tetap semangat dan lanjutkan usaha Ibu. Semoga sekolah kita bisa menerapkan program yang ada dan yang Ibu Mela sampaikan. Lain kali kita bahas hal yang lain lagi ya Bu Mela. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.